Pertama soal yang lagi rame-rame sekarang, soal ini katanya juga dengan penegakan hukum, Pak. Soal pagar misterius, pagar laut misterius. Ya, pagar laut misterius. Pagar laut di wilayah Tangerang yang panjangnya kurang lebih 30 km. Yang kita lihat hari-hari ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mensegel, katanya atas perintah Presiden langsung. Sehingga itu disegel dan sekarang dikasih waktu 20 hari untuk siapa yang mengakui dan dibubarkan. Pertanyaannya kemudian, sampai sekarang Pak, nggak ada yang ngaku itu punya siapa dan tidak diketahui punya siapa. Menurut Pak Mahfud, masuk akal nggak itu? Gimana pandangan Pak Mahfud? Gini, bahwa itu disegel itu bagus sebagai langkah yang tegas karena ini kedaulatan hukum ya, termasuk masalah-masalah keamanan di dalam negara kita, itu bagus disegel. Tapi bahwa penyegelan itu harus menunggu perintah presiden, itu menurut saya tidak benar. Harusnya tidak terjadi ya, tidak harus menunggu presiden. Kan kasihan presiden harus memerintahkan sendiri. Itu kan secara otomatis di tingkat, paling enggak di tingkat kabupaten lah, bahwa itu harus bertindak cepat, gitu kan? Karena itu sudah jelas, itu jelas melanggar aturan, menggunakan fasilitas publik, milik publik, kegiatan ekonomi publik, lalu ditutup demikian rupa tanpa jelas asal usulnya. Nah, lalu yang lebih menyesalkan lagi, kayaknya tidak ada pejabat yang berani menyatakan berterus terang. Itu siapa dan siapa yang itu buat siapa? Itu, ya? Itu kan gampang ya untuk tahu. Gampang untuk tahu. Pertama, kegiatan sehari-hari polisi, ya kan? Betul. Ada Polairut, ya kan? Kemudian ada Bakamla. Di laut itu ya? Iya. Bakamla itu dulu saya berkali-kali mencoba. Di sana ada apa alat tuh untuk monitor, teropong lah ya? Iya, teropong ke laut itu apa namanya, pusat kendali, Puskodal keamanan laut. Itu di situ ada seluruh sudut laut Indonesia itu terekam. Apa yang terjadi? Orang curi ikan ketahuan. Itu di kapal-kapal milik Bakamla atau di sebuah tempat di mana aja? Di mana aja laut di situ ya, itu bisa direkam. Kalau kapal Bakamla ada di mana gitu bisa kita kontak, lalu bisa berhubungan dengan orang, berkomunikasi. Di sini ada apa, ini wajahnya bisa di zoom. Dari misalnya saya pernah coba ke Papua. Dari Jakarta saya tahu di Papua ada apa. Tinggal bicara dengan saya. Bahkan dari Jakarta bisa menyaksikan apa yang terjadi di Laut Papua. Di Laut Papua, di Natuna. Itu Bakamla punya alatnya. Pasti polisi lebih punya alat yang lebih canggih lagi. Karena polisi lebih lama menangani laut. Dan seumpama tidak ada kapal Bakamla, di setiap laut itu direkam semua. Ini laut kosong, tidak ada apa-apanya. Ini pasti bisa tuh kok direwain misalnya ya. Kegiatan pembuatan itu pakai itu Puskodalnya Bakamla. Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan lalu tidak semua saling mengaku tidak tahu. Jadi omong kosong malah itu, mereka tidak tahu kalau kemudian dari Juli 2024 sampai sekarang baru tahu. Tidak masuk akal, tidak tahu. Dan sekarang yang aneh, ada yang mengaku. Mengaku tapi tidak masuk akal. Yang kelompok nelayan itu? Iya, kelompok nelayan. Mengatakan bahwa itu dibuat untuk menanam abrasi, kemudian untuk apa lagi? Namanya JPR, Pak, Jaringan Rakyat Pantura. Iya, menamakan diri seperti itu. Iya. Loh, kan tidak boleh meskipun apa. Kan harus lapor dulu. Memagari fasilitas publik itu. Apalagi tidak masuk akal 30 km lalu pekerjaan sukarela, kan pasti bermiliar-miliar biayanya. Itu. Kalau dihitung 1 meter, taruhlah 1 juta misalnya ya. Biayanya dengan ongkosnya misalnya. Pokoknya biayanya 1 juta. Itu kan berarti 30 miliar lebih. Kalau dihitung 1 meter 500 ribu aja sudah 15 miliar. Gimana sebuah JPR, jaringan yang tidak jelas, jaringan nelayan itu yang tidak pernah dengar itu, berarti dia menghimpun dana publik juga kalau gitu. Kan harus dilaporkan juga. Jadi menurut Mahfud kemungkinan besar itu semacam korporasi mestinya ya, atau apa? Pasti orang-orang modal besar korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu dengan sengaja. Baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku. Tapi secara penegakan hukum Pak Mahfud, siapa sejatinya yang harus segera bertindak, Pak? Pemda, pemerintah pusat, atau aparat penegak hukum? Kalau melihat seperti ini.
aparat penegak hukum. Tapi aparat penegak hukum kan bisa mulai dari Pemda juga kan, tidak harus pusat, tidak harus menunggu presiden. Kalau apa-apa nunggu presiden itu kan tidak bagus. Kan sudah ada tugas, itu secara otomatis itu melanggar hukum. Gitu. Kalau di tingkat pusat juga Kementerian Dalam Negeri bisa lah itu, karena masuk wilayah kan, pengamanan wilayah. Lalu Bakamla, lalu KKP, itu semua tidak ada yang ngaku tuh sampai sekarang. Nah itu sesuatu yang menurut saya konyol. Masa negara begitu? Sepertinya ada dua sih kemungkinan, takut sama preman, negara takut sama preman kan, atau memang main mata, mendapat sesuatu dari preman, ya kan? Wah itu pelanggaran luar biasa. Dan kalau ini dibiarkan, Mas, tahu enggak? Indonesia ini punya 17.508 pulau. Dengan 2/3 diantaranya itu laut. Pantainya termasuk yang terpanjang di dunia. Ya. Anda bisa bayangkan enggak? Tahu nggak di daerah-daerah terluar? Jangan-jangan yang kayak gini banyak. Karena begini teorinya itu kan, ini dipagar, ya toh. Kalau orang nggak ribut, ini nanti memang terjadi penumpukan sampah-sampah gitu. Penumpukan sampah-sampah. Nah sesudah itu direklamasi tanpa izin, bisa. Dengan alasan itu? Iya, itu di foto lah memang sudah kok. Merusak lingkungan, kenyataannya begitu, makanya perlu direklamasi. Iya. Mungkin ke situ arahnya, dugaan Pak Mahfud bisa ke sana. Bisa terjadi ke situ. Mungkin yang merencanakan tidak sejauh itu, tapi pada saatnya nanti kalau sudah itu terjadi, ya udah kita reklamasi aja, kita bangun aja, nggak usah bayar, gitu kan? Nggak usah pakai izin reklamasi lagi, karena ini sudah tertutup. Kondisinya memaksa kita untuk melakukan itu, begitu ya? Iya, iya. Kan bisa terjadi. Dan saya katakan tadi 17.508 pulau di Indonesia. Saya masih ingat. Ada beberapa pulau yang dijual ke asing, diiklankan di bursa Amerika. Iya kan, ingat kan? Waktu Bapak menjadi Menko Polhukam. Waktu saya Menko Polhukam. Iya. Itu ternyata apa? Pulau di Maluku Utara. Itu pulau-pulau terluar itu kan memang boleh dikelola untuk keperluan wisata. Tapi kan tidak boleh dijual. Wah, waktu itu kita cabut. Kita batalkan seluruh perjanjian itu. Sehingga tidak jadi dijual. Tidak jadi dijual, kita batalkan dan kita membentuk tim untuk dicari lagi pulau-pulau lain. Nah dan itu modusnya seperti yang kita di Sulawesi Utara, di Maluku Utara itu kan, itu baru terbongkar karena ada pergantian Pemda. Iya kan? Bupati baru gitu ya? Iya, bupati baru, gubernur baru. Sehingga yang baru tuh merasa saya tidak mengeluarkan izin. Itu kan ketika ini datang berhubungan, saya tidak pernah mengeluarkan izin. Itu baru terbongkar. Apalagi kemudian Menteri Dalam Negeri menemukan iklan penjualan. Itu kan dilelang gitu. Siapa yang mau beli pulau terletak di ini gitu. Kan kita kaget semua. Itu baru yang ketemu. Nah ini juga kaget kita menemukannya yang di Tangerang ini ya, 3-30 km tuh. Nggak main-main. Kalau orang cuma nyolong jelek begitu, tanpa perencanaan yang matang, nggak mungkin. Nggak mungkin 30 km. Pak, dengan sekarang statusnya disegel oleh Kementerian KKP dan katanya diberikan waktu 20 hari untuk segera membongkar itu. Apa itu pilihan yang baik? Apa nggak harus segera karena sudah menjadi kontroversi lama segera tindakan? Menurut saya seharusnya segera, tapi bisa bisa kita berprasangka baik agar yang memasang sendiri yang membongkar. Nah, agar ketahuan nanti kan, oh kamu tuh yang membongkar, berarti kamu dulu yang masang kan. Itu lalu dilacak siapa yang nyuruh, siapa yang biayai dan sebagainya. Ini loh, malu loh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Aparatnya banyak loh, yang menjaga laut tuh banyak loh. Ya. Kalau di tengah lautan sana ya ada KKP, ada Menteri Perhubungan, ada Bakamla, ada TNI, ada polisi, kemudian ada bea cukai juga bahkan. Ada 7 waktu itu kan. Kita sudah mengeluh pada waktu ini harus ada satu koordinasi pengamanan laut itu. Maka diperkuatlah Bakamla itu. Nah seharusnya ini
Kalau saya kira Bakamla maupun Polri itu tidak mundur teknologinya. Waktu saya di sana aja 2 tahun lalu, saya bisa minta kok, saya ingin tahu itu di pantai Bali, di pantai Kute sekarang ada apa. Oh ini Pak, saya ingin 3 hari yang lalu apa. Bisa rewind kok. Ini kan bisa. Jadi nggak mungkin sampai 5 bulan baru ketahuan. Nggak mungkin 5 bulan. Nah, sebab itu ini martabat negara. Martabat negara dan kedaulatan hukum kita. Ini harus diseriusi ini. Menurut Pak Mahfud, kalau kita lihat sebagai ini sebuah kasus, kemudian itu jadi semacam fenomena. Fenomena apa Pak? Kalau kita mengambil gambaran ini sebagai sebuah hal yang perlu kita lihat di negeri ini. Ya mungkin kolusi ya. Kolusi antara pejabat, entah tingkat pusat, entah tingkat daerah gitu, orang tinggal dibayar aja kan. Kalau ya macam-macam dugaan lah, tapi dugaan seperti itu ya nanti biar dibuktikan di pengadilan. Saya anggap ini harus dibawa ke pengadilan, agar tahu lah gitu ya, bahwa negara ini berdaulat, punya kedaulatan hukum, punya martabat. Kalau gitu kan tidak bermartabat. Setingkat negara dimain-mainkan oleh preman yang membayar orang, kan gitu. Asumsinya kan begitu. Nggak mungkin lah orang melakukan itu tanpa uang, kan gitu. Dan yang menyediakan uang itu pasti preman, pasti kan. Jadi jangan dipandang sepele bahwa ini hanya semacam pagar laut. Ini persoalan besar yang harus, persoalannya soal kedaulatan. Kalau memang pagar laut sebanyak itu kan bisa dibuat yang lebih baik. Iya kan, direncanakan oleh negara. Dan negara bisa memberikan dana untuk itu, atau yang bersangkutan langsung terus terang ke negara sama nyumbang ke negara, kan gitu. Tidak sesudah tahu lalu saling tuding, sesudah ketahuan saling tuding. Per hari ini belum ada kan instansi yang menunjuk bahwa yang bertanggung jawab instansi ini dan sebagainya. Sampai hari ini, sampai kita tunggu Pak kalau gitu Pak. Ini hari-hari untuk kita menunggu langkah keputusan yang lebih pasti dari situ.